Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara. Berjumpa kembali dalam program Lentera Malam, edisi khusus live record dari Jemaat Rantepau. Bersama dengan Bapak Pendeta dan teman-teman PPGT Jemaat Rantepau, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat satu pujian, Mengenalmu. Mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini Engkau anugerahkan waktu kembali bagi kami untuk duduk bersama, naikkan doa, pujian, bahkan mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan bagi kami. Teristimewa mengerti bagaimana Engkau merancang hal-hal yang kadang-kadang tak sejalan dengan pertimbangan dan pikiran kami. Dan karena itu Tuhan,
Tolong kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam beragam keterbatasan hamba-Mu, Engkau perkenankan kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik. Dan dari waktu ke waktu kami semakin mengerti cara Tuhan bekerja. Dan kami belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Berbicaralah Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya bacakan satu bagian dari firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kelima. Saya baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ini kisah pertama yang Tuhan perlihatkan kepada para murid, mujizat pertama yang Tuhan perlihatkan kepada para murid sebelum mereka dipanggil untuk menjadi muridnya. Lukas 5 ayat 1 sampai 11, penjala ikan menjadi penjala manusia. Firman Tuhan demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalahnya. Jadi ini pasti dipastikan peristiwa ini pagi hari. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia menduduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Mungkin satu pertanyaan menarik dari bacaan ini adalah, apa yang Tuhan mau saya tahu tentang panggilan Tuhan, tentang perintah Tuhan ketika secara sengaja Tuhan memberikan sebuah perintah yang betul-betul tidak masuk akal. Apa yang Tuhan mau saya tahu tentang Tuhan, tentang cara Tuhan bekerja? Sekali lagi, ketika Tuhan memberikan sebuah perintah yang kadang-kadang tidak masuk akal, di luar jangkauan logika dan pikiran kita, tapi Tuhan mau saya lakukan. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara-saudara? Cerita ini jelas, ya. Tuhan memberikan sebuah perintah yang tidak masuk akal. Kenapa? Para murid sudah kerja semalam-malaman tangkap ikan, dan teori tangkap ikan di mana-mana itu pasti malam. Gitu. Jadi kalau malam nggak dapat ikan, apalagi siang. Nah, coba bayangkan, Petrus katakan, Guru, sudah sepanjang malam kami kerja keras, kami tidak dapat apa-apa. Lalu sekarang disuruh untuk kembali ke dalam. Pertanyaannya adalah, sekali lagi, apa yang Tuhan mau? Ya, saya pahami tentang cara Tuhan bekerja, tentang maksud Tuhan. Ketika sekali lagi, Tuhan berikan sebuah perintah yang betul-betul tidak masuk akal. Kalau saya jadi temannya Petrus nih, diajak untuk kembali ke dalam tebarkan jala. Setelah semalam-malam saya kerja tidak dapat ikan, lalu sekarang Tuhan bilang balik lagi ke dalam. Saya akan bilang sama Petrus, saya pergi aja duluan. Karena apa? Saya percaya nggak bakalan ada ikan. Kalau malam nggak dapat ikan, apalagi siang gitu loh. Nah, jadi itu sekali lagi persoalannya. Tuhan meminta saya melakukan sebuah pekerjaan yang saya tahu secara teori tidak mungkin. Tuhan meminta saya melakukan sebuah pekerjaan yang saya tahu tidak akan ada hasilnya. Tuhan seolah meminta saya melakukan pekerjaan yang saya tahu bakal sia-sia. Makanya Petrus katakan, Guru, sudah sepanjang malam kami kerja, nggak ada apa-apa. Tapi karena Tuhan suruh ya saya pergi. Akhirnya kalaupun dia pergi, itu lebih karena terpaksa, nggak enak sama perintah gurunya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu pertanyaan pentingnya. Ada yang tanya, apa Tuhan nggak paham kalau Petrus lagi capek gitu loh? Kalau saya jadi pendetanya Petrus nih. Saya tanya, Petrus dari mana? Tangkap ikan Pak Pendeta. Ada ikan nggak? Wah, nggak dapat apa-apa. Kira-kira jawaban yang paling enak tuh apa? Sebagai pendeta, kalau anggota jemaat sudah kerja nggak ada hasilnya, dari mana Petrus tangkap ikan? Dapat ikan nggak? Nggak.
Jawaban yang paling enak itu apa? Pasti jawaban yang paling enak itu apa? Ya udah istirahat dulu. Tidur dulu. Nanti malam coba lagi, mudah-mudahan ada hasilnya. Itu jawaban yang paling enak tuh. Tapi jawaban Tuhan apa? Petrus dari mana? Tangkap ikan. Dapat nggak? Nggak ada. Balik ke dalam gitu loh. Pertanyaannya, apa Tuhan nggak paham kalau saya capek gitu? Apa Tuhan nggak paham kalau saya letih gitu? Apa Tuhan nggak paham kalau saya butuh istirahat? Apa Tuhan nggak tahu kalau saya capek sekali dan saya butuh tidur, saya butuh istirahat? Apa yang Tuhan mau sekali lagi? Ketika Tuhan justru meminta saya kembali ke sebuah tempat yang saya tahu tidak memberikan hasil apa-apa. Lalu Tuhan suruh saya kembali ke dalam. Bapak Ibu saudara, saya pikir itu pertanyaan pentingnya. Belum lagi nih. Belum lagi kalau lihat bacaan kita, Bapak Ibu coba bayangkan ya. Yesus itu pekerjaannya apa? Tukang kayu. Dia anak tukang kayu dan dia juga seorang tukang kayu. Dalam Injil Markus dikatakan seperti itu. Yang dia perintah tangkap ikan ini siapa? Nelayan gitu loh. Kira-kira lebih pintar mana tukang kayu dengan nelayan tangkap ikan? Jadi coba bayangkan tuh. Di teks kita nggak terlalu kelihatan mungkin ya, tapi di teks Inggris tuh kelihatan. Tuhan katakan tebarkan jalamu, your nets, seluruh jala, jama. Tapi yang Petrus tebarkan apa? Bukan seluruh jala, one net. Satu saja. Kenapa? Ya sederhana. Pasti Petrus bilang, masa tukang kayu ngajarin nelayan tangkap ikan gitu loh. Jadi, saudara-saudara, saya pikir itu satu pertanyaan yang mendasar sekali. Sekali lagi, persoalan pentingnya adalah, apa yang Tuhan mau saya tahu? Ketika Tuhan memberikan sebuah perintah kepada saya, yang sama sekali tidak masuk akal, sulit dipahami, sulit dimengerti. Tuhan meminta saya melakukan sebuah pekerjaan yang kadang-kadang saya pikir, apa Tuhan nggak paham saya capek gitu loh. Apa Tuhan nggak tahu saya letih. Saya sudah kerja berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak ada hasilnya. Lalu Tuhan minta saya bertahan, kembali ke sana, kembali ke tempat yang dalam. Apa yang Tuhan mau saya pahami, saudara-saudara? Nah, menarik sekali. Apa yang Tuhan mau tidak masuk akal, tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan teori tangkap ikan oleh para nelayan, tidak masuk akal. Tetapi yang luar biasa adalah apa? Ketika Petrus memilih untuk pergi walaupun dia capek, dia memilih untuk pergi, sekali lagi, meskipun capek, tidak masuk akal, tapi ketika Petrus memilih untuk pergi dan ternyata hasilnya luar biasa, apa yang Tuhan mau ajarkan? Saya pikir satu hal, Tuhan pasti selalu merancang yang terbaik untuk hidupmu. Tuhan tidak mungkin suruh kau pergi ke sebuah tempat yang tidak ada hasilnya. Tuhan gak mungkin suruh kau pergi ke melakukan sebuah pekerjaan yang tidak akan ada gunanya. Bahwa rancangan Tuhan sulit dipahami, ya. Rancangan Tuhan sulit dimengerti, ya. Firman Tuhan kan bilang begitu. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Jalan kita dengan Tuhan beda, dan bedanya tidak beda tipis, beda banget. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah jauhnya jalanku dengan jalanmu. Kalau saya nggak paham wajar, sebab apa? Bukan beda tipis, beda banget. Tapi meskipun jalan Tuhan sulit dipahami, meskipun rancangan Tuhan sulit dipahami, firman Tuhan juga katakan satu hal, rancangan Tuhan itu selalu, pasti adalah rancangan damai sejahtera. Sekali lagi, Tuhan gak mungkin suruh saya pergi ke sebuah tempat yang sia-sia. Tuhan gak akan suruh saya lakukan sebuah pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Karena itu saya katakan, kalau ternyata rancangan Tuhan selalu adalah rancangan yang terbaik, itu berarti apa? Yang kita butuhkan adalah ketaatan. Saya capek, saya letih. Tapi karena Tuhan mau saya pergi, pergilah. Ternyata hasilnya luar biasa. Ternyata hasilnya luar biasa. Saya katakan, kadang Tuhan menyuruh kita melakukan sebuah pekerjaan yang tidak masuk akal. Tidak terduga. Tidak terselami, tidak terpahami. Nah, yang menarik adalah rancangan Tuhan memang sulit dipahami, jalan Tuhan sulit dimengerti. Tapi yang lebih luar biasa adalah cara Tuhan memberikan jalan keluar, cara Tuhan memberikan pertolongan itu jauh lebih tidak terduga. Sekali lagi, cara Tuhan, jalan Tuhan seringkali sulit dipahami, sulit dimengerti. Tetapi cara Tuhan memberikan pertolongan, cara Tuhan memberikan jalan keluar itu jauh lebih tidak terduga. Ketika Israel disuruh meninggalkan Mesir dan disuruh berjalan ke arah tepi laut, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan? Saya pikir tidak ada satu orang pun yang menduga cara Tuhan menyelamatkan Israel keluar dari kejaran tentara Firaun adalah dengan cara membelah laut. Itu jalan keluar yang sama sekali tidak pernah terbayangkan. Laut dibelah.
Ketika orang banyak 5.000 orang kelaparan, bagaimana cara Tuhan memberi mereka makan? Saya pikir luar biasa. Sama sekali tidak terduga. Tuhan pakai seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Jadi, saudara-saudara, yang Tuhan mau dari diri kita adalah apa? Ketaatan. Meskipun cara Tuhan, maksud Tuhan, perintah Tuhan kadang-kadang sulit dimengerti, pergilah, respon dalam ketaatan. Saya letih, saya capek Tuhan, tapi karena saya percaya Engkau merancang yang terbaik dalam hidupku, saya akan pergi ke tempat yang Tuhan inginkan. Mari saudara-saudara, percaya pada Tuhan, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan atas segala pimpinan pemeliharaan-Mu. Kami boleh belajar dari firman-Mu tentang rancangan Tuhan yang terbaik, yang harus kami selalu respon dalam ketaatan kami. Kami boleh naikkan pujian, kami boleh menaikkan doa kami. Biarlah ibadah malam hari ini berkenan kepadamu dan membuat kami semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Peliharakan kami semua lebih jauh Tuhan. Tinggal bersama seluruh anak-anak-Mu dalam rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan, kehidupan bersama anak dan cucu. Dan terus kami berdoa, bumi dan bangsa kami Engkau pulihkan. Engkau menolong kami Bapa, boleh melihat hari depan yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau pimpin kami hari ini bahkan sepanjang hidup kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur bahwa malam hari ini kita sudah dimungkinkan untuk memuji Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Sekiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama dapat meneguhkan kita untuk terus taat dan setia dalam mengikut Tuhan. Selamat beristirahat, selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati.